Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang perubahan entalpi yang ketiga, yaitu perubahan entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pembakaran standar merupakan nilai perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol zat. Ya. Ingat di sini pembakarannya itu harus pembakaran sempurna. Ya. Pembakaran sempurna 1 mol zat pada kondisi standar. Ya, diingat-ingat lagi ya kondisi standar itu seperti apa. Ya, di mana kondisi standar itu adalah kondisi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Nah, nilai perubahan entalpi pembakaran standar itu terjadi pada reaksi pembakaran sempurna. Kenapa di sini ditekankan pembakarannya itu pembakaran sempurna? Karena ada juga pembakaran yang tidak sempurna. Contoh, kalau pembakaran senyawa karbon, kalau di sini unsur karbon, ya atom karbon atau jelaga dibakar, ya. Kalau dibakar itu berarti direaksikan dengan O2, ya. Ciri-ciri reaksi pembakaran itu si senyawanya atau zatnya direaksikan dengan O2 membentuk CO2. Ya. Nah, kalau misalnya karena ini unsur karbon, ya hasil reaksinya adalah CO2 doang ya, nilai delta H-nya segini. Nah, ini delta H ini adalah delta HC ya untuk reaksi pembakaran. Kenapa? Karena reaksinya adalah reaksi pembakaran. Ciri-cirinya apa ini? Ada O2-nya ya. Nah, pembakarannya harus pembakaran sempurna ya. Nah, kalau senyawa karbon, pembakaran senyawa karbon, biar kalian gak bingung, pembakaran dari senyawa karbon itu kalau dia pembakarannya itu pembakaran sempurna, misalnya CH4 ya, gas dibakar sempurna bereaksi dengan O2, nanti akan menghasilkan CO2 dan H2O. H2O-nya gas ya di sini. Nah, jadi menghasilkan CO2 dan H2O. Selalu ya kalau dia pembakaran sempurna dari senyawa karbon itu yang ada atom karbon, yang ada C sama H-nya, ya ada unsur C. Jadi senyawa karbon itu ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Ya, berarti dia senyawa karbon ya. Dan ingat pada perubahan entalpi pembakaran standar, zat yang dibakar ya, yang ini zat yang dibakarnya ada di ruas kiri. Pokoknya zat yang dibakar itu ciri-cirinya zat yang bereaksi sama O2. Zat yang dibakarnya itu harus koefisiennya itu harus 1. Ya, karena kita membahas tentang perubahan entalpi pembakaran standar ya, kan harus per nilai entalpinya itu per mol. Jadi kondisikan si zat yang dibakarnya itu koefisiennya 1 ya, sehingga kalau kita kondisikan supaya koefisiennya 1, maka CO2 koefisiennya 1 karena kan C-nya di sini ada 1, berarti ini udah sama. Kemudian H-nya ada 4 di kiri, di sini ada 2, berarti ini kali 2. O-nya itu di kiri ada 2, di kanan ada di sini 2, di sini juga 2, berarti ada 4 ya. Berarti biar sama ini dikali 2, dikasih koefisien 2 ya. Jadi reaksinya CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O. Ya, intinya si CH4-nya zat yang dibakarnya itu koefisiennya harus 1 ya. Contoh lain dari reaksi pembakaran itu misalnya pembakaran glukosa. Glukosa itu C6H12O6. Ya, dibakar dia misalnya dalam bentuk solid. Kalau dibakar berarti misalnya saya punya nilai delta H0 C-nya itu adalah min 2803 ya. Berdasarkan data yang saya miliki, nilai delta H0 C-nya itu
min 2803. Maka reaksinya ya si C6H12O6-nya ini karena delta H0-nya itu delta H0C, C itu untuk reaksi pembakaran, maka persamaan termokimianya itu harus berupa reaksi pembakaran, di mana si zatnya ini direaksikan dengan O2. Nah, pembakarannya harus sempurna. Kalau sempurna, hasilnya itu selalu CO2 dan H2O. 2O gas ya. Seperti itu. Kita samain jumlahnya, C-nya 6, di sini 1 berarti ini kali 6. H-nya ada 12, berarti ini kali 6. Kemudian total O-nya ada berapa? Di sini 12, di sini 6, berarti total ada 18O. Dikurangi yang ini 6, berapa berarti sisanya? 18 kurangi 6, 12. Berarti yang ini kita kasih koefisien 6 ya. Inilah persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran C6H12O6. Kenapa ini reaksinya pembakaran? Karena nilai delta H0-nya itu adalah delta H0C, di mana delta H0C itu ya dari kata combustion, dia untuk reaksi pembakaran. Ciri-ciri reaksi pembakaran, dia direaksikan dengan O2 dan pembakarannya itu harus sempurna. Nah, kalau pembakaran senyawa karbon yang sempurna itu hasilnya selalu CO2 dan H2O ya. Dan yang akan kita bahas di sini hanya senyawa pembakaran dari senyawa-senyawa karbon aja ya, atau senyawa organik ya. Jadi jangan dulu dipusingin deh kalau pembakaran senyawa yang lain kayak gimana ya. Kalian pahami aja dulu reaksi pembakaran dari senyawa organik ya. Dimana ciri-ciri reaksi pembakaran itu adalah dia bereaksi dengan O2 dan pembakarannya harus sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Kemudian koefisien reaksinya itu harus disamakan, koefisien zat yang dibakarnya itu harus 1 sehingga yang lain menyesuaikan ya. Seperti itu. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang perubahan entalpi pembakaran standar. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.